Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas dongengan para habaib kaum muslimin, kita baca dulu satu komentar yang ditulis di kolom komentar video yang kita posting yang membahas dongengan karomah para wali. Dan walinya tentu adalah dari kalangan habaib kaum muslimin. Pokoknya kalau habaib itu produknya super semua kaum muslimin, unggulan semua. Nggak ada yang namanya habib itu yang nggak mulia. Semuanya mulia dan harus dimuliakan. Ya, itulah kata habaib ketika memaksa muhibbinya secara halus. Pokoknya habib itu mulia, mulia. Meskipun bodoh, ya tetap lebih mulia dibandingkan ulama. Ulama yang bukan habaib, ya. Kalau ada habaib yang mabok, yang mencuri, yang rusak lah ya, maka kaki para habaib yang seperti itu, yang selalu melakukan kemaksiatan, itu lebih mulia dibandingkan kepala kiai yang bukan habaib. Bahkan habaib yang gila pun mereka anggap sebagai wali. Wali mak jeduk. Ya, coba buktikanlah kaum muslimin ya. Mana ada habib yang kemudian dia itu gila, kemudian dianggap nggak wali. Wali semua kaum muslimin. Yang ini, ya, ini dianggap wali. Yang begini ini dianggap wali kaum muslimin, ya. Kemudian ini juga, nah ini kaum muslimin, yang seperti ini juga dianggap wali kaum muslimin. Dianggap wali sama muhibbinnya, dimuliakan, ya, rokoknya dihidupkan, nggak pakai baju, ya mungkin dipakaikan, ya, nggak nutup aurat, ditutupkan. Itu orang sakit kaum muslimin, orang sakit jiwa dianggap wali. Ya Allah, ini perlu diperiksa itu orang yang menganggap orang yang seperti itu sebagai wali kaum muslimin ya. Wong di dalam Al-Quran itu jelas, ya, di dalam hadis juga jelas. Yang dikatakan wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kok ini orang yang majnun, nggak bisa menjalankan syariat Islam, ya, karena nggak punya akal, kok dianggap wali? Ya, di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, manusia yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Tapi gimana ceritanya habib yang ahli maksiat, yang nakal, yang rusak, yang wujudnya seperti setan kok disuruh memuliakan? Ini ajaran apa? Ya. Ajaran apa? Di dalam Al-Quran Allah saja memuliakan orang yang bertakwa. Artinya kita pun disuruh memuliakan orang yang bertakwa juga. Ya. Ini orang yang maksiat mentang-mentang nasabnya katanya nyambung ke Nabi, disuruh muliakan. Itu ajaran apa kaum muslimin? Ajaran nggak genah itu kaum muslimin ya. Nggak usah diikuti yang seperti itu kaum muslimin. Nanti tersesat jauh, nggak tahu jalan pulang lagi. Bahaya ya. Ya, jadi lupa baca komentarnya ini kaum muslimin ya. Karena terbawa suasana jadi lupa baca komentarnya. Ya, kita baca komentarnya dulu kaum muslimin ya. Saya menduga channel ini adalah channel yang berfaham Wahabi. Saya tidak benci dengan orang Wahabi, ya. Cuma saya beda faham dengan mereka. Karena bagi saya tidak semua apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rasul-rasulnya yang diteruskan oleh ulama-ulama itu harus bisa dinalar. Tapi ada kalanya bisa dinalar dan ada kalanya tidak bisa dinalar. Selagi sumbernya jelas, ada kesamaan dan tersambung, ya. Aku cinta Muslim. Kita nggak ngerti lah kaum muslimin ya, yang dimaksud oleh komentator ini Wahabi, ya. Yang dimaksud ini Wahabi itu yang seperti apa, yang bagaimana, dan berbeda faham itu berbeda faham di bagian yang mana, berbeda faham yang seperti apa. Kalau Wahabi yang dimaksud itu definisinya adalah orang-orang yang tidak percaya dengan dongengan para habaib, maka iya, ya, kami disebut Wahabi, nggak ada masalah. Berarti
orang-orang Wahabi orangnya cerdas-cerdas, nggak mudah percaya sama dongengan-dongengan dusta para habaib. Ya, kalau perbedaannya itu ya nggak masalah. Kami digelari Wahabi antara yang percaya sama dongengan para habaib dengan yang tidak percaya. Kalau yang tidak percaya disebut Wahabi, maka nggak ada masalah. Dan memang betul kaum muslimin ya yang dikatakan oleh komentator itu. Kalau syariat Islam itu sebagian bisa dinalar dan sebagian tidak. Betul itu. Banyak syariat Islam itu yang bisa dinalar dan banyak yang tidak. Tapi yang tidak bisa dinalar pun itu jelas ada dalilnya. Makanya kami percaya. Misal untuk perkara yang menyangkut keseharian lah ya, yang tidak bisa dinalar. Ketika kita berwudu, kemudian batal karena kentut, maka kita tidak disyariatkan membasuh tempat kentut kita. Itu kan nggak masuk nalar. Ya, nggak masuk nalar. Kemudian ketika tidak ada air yang ditemukan, ya kita malah disuruh bersuci pakai debu, bukan pakai kain lap. Ya, kain lap yang bersih. Baju kita misalnya, baju yang kita pakai ini, yang nantinya untuk sholat, tidak disyariatkan bersuci pakai baju yang dipakai, pakai kain yang bersih. Ya, kan itu nggak bisa dinalar kaum muslimin. Di luar nalar. Masa bersuci kok pakai debu? Ya, bukan pakai pakaian yang bersih, kain bersih, ya, atau pakai air kelapa misal. Itu kan suci. Suci air kelapa itu kaum muslimin. Suci banget, ya. Sama air sumur itu masih sucian air kelapa. Ya, air kelapa itu aman, bisa langsung diminum tanpa proses apapun. Lah kalau air sumur kan perlu proses, direbus dulu atau mungkin pakai proses yang lain. Sementara air kelapa itu suci, tidak terkontaminasi dengan kotoran apapun. Coba difikirkan, ya. Tapi kenapa tidak mensucikan? Karena ada wahyu yang menjelaskan. Ada wahyu yang menjelaskan. Kemudian ketika wudu, secara nalar membasuh anggota wudu itu lebih dari 3 kali, ya itu lebih baik secara nalar. Karena lebih banyak kita membasuh tentu lebih suci. Dan kesucian itu tentu lebih baik. Tapi kenapa malah tidak dibenarkan kalau kita lebih dari 3 kali? Ya, kenapa? Kenapa tidak disyariatkan 10 kali, misal 15 kali? Itu nggak bisa dinalar kaum muslimin. Dan masih banyak lagi. Banyak lagi. Ya, belum lagi perkara-perkara yang gaib, ya, yang ada surga, ada neraka, di sana ada sungai madu, sungai susu dan sebagainya. Ada bidadari, ya. Tapi nalar yang sehat dan waras menerima kaum muslimin. Karena apa? Ada wahyu yang membenarkan, ada wahyu yang menjelaskan, ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada nabinya supaya disampaikan kepada manusia. Lah kalau dongengan habaib, yang membenarkan siapa? Yang menjelaskan siapa? Ya. Adakah wahyu dari langit? Dari malaikat yang kemudian membenarkan dongengan habaib tersebut? Berarti dia nabi, dapat wahyu dari malaikat. Ya, nggak ada kaum muslimin. Kalau wahyu muhibbinnya, nama orang wahyu, ya muhibbin para habaib, mungkin iya membenarkan. Ya. Dan justru ketika kami membantah dongengan para habaib itu, ya karena kami ini cinta kaum muslimin, cinta sesama muslim, mengajak untuk meninggalkan kedustaan dan mengajak kaum muslimin yang tertipu supaya sadar, supaya segera kembali ke jalan yang benar. Sadar kalau tertipu. Ya coba dipikir kaum muslimin, dongengan para habaib itu melampaui syariat Islam, melampaui nabi, ya, melampaui Al-Quran. Coba melampaui Al-Quran dan sunnah. Coba dipikir, orang kafir yang sudah mati ini bisa diislamkan oleh seorang wali, sedangkan Nabi Muhammad SAW ya mau mengislamkan pamannya yang masih hidup, nggak bisa kaum muslimin. Kemudian ketika pamannya Nabi ini meninggal dunia, Nabi masih memohonkan ampun, ya kemudian Allah tegur, tidak boleh. Apa kata Allah? Baca di surat At-Taubah ayat 113 ya. Maka li nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin
walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang yang musyrik, orang-orang musyrik, walau mereka itu adalah kerabat dekat. Sesudah nyata bagi mereka bahwasanya mereka ini orang-orang musyrik menjadi penghuni api neraka. Ya, jelas orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah mati di atas kemusyrikan. Ya, kata Allah masuk neraka. Baca juga surat Al-Baqarah ayat 161, 162. Di sana jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka ini mendapatkan laknat dari Allah, dari para malaikat dan seluruh manusia. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Mereka itu kekal di dalam neraka dan tidak akan diringankan, ya, tidak akan diringankan azab mereka, dan mereka itu tidak akan diberikan tangguh. Mau ampun-ampun, mau minta ampun seperti apapun tidak akan diberikan ampunan. Mau minta diistirahatkan azab mereka di dalam neraka tidak akan diistirahatkan. Ya, kurang jelas apa lagi? Ya, kurang jelas apa lagi ayat ini kaum muslimin? Ya, Nabi sendiri mengatakan di dalam hadis yang sahih, taubat seorang hamba, seorang manusia itu akan diterima sebelum nyawanya berada di kerongkongan. Kalau di kerongkongan itu artinya nyawanya masih ada di badan, tapi sudah di ujung kaum muslimin. Itu batas manusia nggak bisa lagi minta ampun, apalagi kalau sudah mati. Coba baca surat Al-Qiyamah ayat 26 dan seterusnya. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq dan seterusnya. Bagaimana gambaran kalau ajal itu datang? Ajal itu mengerikan kaum muslimin. Kalau sudah lewat ajal, ya, isinya hanya balasan. Kalau sudah kita lewat dari ajal kita, sudah mati, isinya semuanya hanya balasan. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Kata Ali bin Abi Thalib, fa inna yauma amalun wala hisab. Sesungguhnya hari ini adalah hari beramal tanpa hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok kalau sudah mati, hisabun wala amal. Semuanya adalah perhitungan, hisab, balasan. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya. Ini kok orang kafir yang sudah mati bisa diislamkan oleh seorang wali? Itu kan konyol kaum muslimin. Itu dusta. Benar-benar kedustaan yang besar kaum muslimin. Ya, coba kita simak video yang katanya ada orang yang jadi wali kemudian mengislamkan orang kafir yang sudah mati. La ilaha illallah. Jalan di depan. Iki sing nangis. Iki sing dialog tolong ini. Ayo ditungani. Non sewu, maaf, kuburan non Islam. Iki nangis, yuk. Iki nangis dikebuki oleh Allah. Malaikat. Syahadat lebokno Islam. Ben ora dikebuki. Saya sudah pakai akal. Perintahnya orang semacam ini seperti Nabi Allah itu sama apa? Musa pakai akal Nabi Musa nggak ketemu. Nah kaum muslimin, itu tadi cuplikan video yang sudah pernah kita bahas kaum muslimin. Ini judul sama thumbnail video dari video yang kita ambil tadi. Ya, kalau mau menyimak video lengkapnya, linknya ada di kolom deskripsi. Silakan dilihat di sana kaum muslimin. Dan itu videonya kami ambil dulu dari channel NU kaum muslimin. Kedustaan yang seperti itu disebarkan, la ilaha illallah. Ya, apa namanya kalau nggak konyol itu kaum muslimin? Akal yang sehat dan waras nggak mungkin percaya dengan dongengan dusta yang seperti itu. Nggak akan percaya. Kalaulah hanya seorang yang disebut wali, derajatnya wali, kemudian dikatakan punya karomah,
punya kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada wali tersebut, bisa mengislamkan orang kafir yang sudah mati, maka para nabi lebih berhak atas kelebihan yang seperti itu. Ya, untuk apa tujuannya? Untuk menyelamatkan anak dan istri nabi yang mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini sudah dikatakan kekal di dalam neraka. Ya. Apa mungkin ada manusia yang tidak cinta sama anak dan istrinya, kaum muslimin? Ya, terlebih dia seorang nabi. Sebagai contoh, kaum muslimin, baca kisah Nabi Nuh yang memanggil anaknya supaya anaknya naik ke kapalnya. Nabi Nuh mengatakan, "Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Nabi Nuh sayang sama anaknya, kaum muslimin. Kalaulah masih bisa diislamkan setelah mati, ya, maka anak dan istri Nabi itu lebih berhak diislamkan oleh Nabi. Karena mereka anak dan istri seorang Nabi yang pasti dicintai oleh Nabi. Mustahil Nabi tidak sayang sama anak dan istrinya, kaum muslimin. Yang pasti banyak jasanya kepada Nabi. Istrinya memenuhi kebutuhan batin seorang Nabi. Bayangkan, kaum muslimin. Ya, bayangkan. Seorang anak Samratul Fuad, buah hati seorang Nabi. Buah hati seorang Nabi, kaum muslimin. Ya, anak dan istri Nabi yang mati dalam keadaan kafir, ya, mereka tidak akan mungkin menjadi orang yang beriman setelah kematiannya. Nggak akan mungkin. Jadi kejadian yang diceritakan oleh orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tersebut, itu hanyalah dongeng dusta, kaum muslimin. Dongengan dusta. Dongengan yang dibuat oleh para pendusta agama, kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Hanya orang-orang yang dungu, yang percaya dengan dongengan yang seperti itu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari orang-orang yang seperti itu, kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.